Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinaria Masa, NIM 21081131163, kelas D. Konten ini saya buat guna memenuhi tugas UAS Ilmu Tauhid dengan tema Iman, Islam, dan Ihsan. Mengapa antara iman, Islam, dan ihsan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan? Iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling terkait dan saling melengkapi satu sama lainnya, dan sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi atau iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Iman merupakan pokok dan dasar keislaman yang kemudian terwujud lewat kelima ibadah yang disebutkan dalam rukun Islam. Adapun kelima ibadah dalam rukun Islam tersebut harus dilaksanakan dengan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini sering disebut sebagai rukun agama. Iman, Islam, dan ihsan artinya adalah bahwa seorang mukmin harus meyakini dan membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran kitabnya, juga malaikat sebagai makhluknya, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya hari akhir, dan juga semua takdirnya. Iman ini kemudian menjadi dasar keislaman yang disempurnakan dengan perbuatan dan ucapan yang berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji juga perbuatan baik atau ihsan lainnya terhadap sesama manusia harus dilaksanakan secara ihsan, yakni secara khidmat, juga ikhlas seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi kita. Iman yang merupakan landasan awal bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seorang lemah, maka Islamnya pun akan condong lebih akan rubuh. Dalam realitanya, mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak terdirikan sama sekali. Zakat tidak disalurkan, puasa tak dilaksanakan, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seseorang ditegakkan. Karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis, karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Sedangkan hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin taqarrub, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipisnya iman. Adapun ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah tersebut menjadi terlihat mewah, terlihat indah dan megah, sehingga padat menarik perhatian dari banyak pihak. Sama halnya dengan ibadah. Bagaimana ibadah ini bisa mendapatkan perhatian dari Sang Kholik sehingga dapat diterima olehnya. Tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangannya saja, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa bernilai plus di hadapannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kedudukan kita hanyalah sebagai hamba, budak dari Tuhan. Sebisa mungkin kita bekerja menjalankan perintahnya untuk mendapatkan perhatian dan ridhonya. Disinilah hakikat dari ihsan. Ihsan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah
karena dia merupakan manifestasi sempurna dari cinta Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dari sifat Tuhan secara utuh. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segala wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaannya dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari cinta Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama disebutnya sebagai tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkat kedua adalah tingkat menengah atau at-tawasuf. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan atau sifat kemanusiaan yang terkait dengan realita kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Dan tingkat ketiga ialah tingkat terakhir atau al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Insan kamil juga dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental spiritualnya, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itu adalah Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya. Sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.